Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, mata kuliah analisis kinerja keuangan bank syariah, akan menjelaskan materi yang berjudul analisis tren yang beranggotakan 3 orang, yaitu nama saya Dewi Harmawati, jurusan Perbankan Syariah B semester 6, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, angkatan 2017. Nama saya Kholidatul Umami dari Perbankan Syariah B semester 6 IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Nama saya Dian Novitasari dari Perbankan Syariah B semester 6 IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Menurut Mulyati tahun 2010, pengertian tren adalah suatu gerakan atau kecenderungan naik atau turun dalam jangka panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan waktu ke waktu. Sedangkan menurut M. Narafin tahun 2013 mengatakan tren atau ramalan pendapatan merupakan proses aktivitas memperkirakan produk yang akan dijual atau disewakan di masa yang akan datang dalam keadaan tertentu dan dibuat berdasarkan data historis yang pernah terjadi atau mungkin terjadi. Dari pengertian yang sudah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa analisis tren merupakan suatu metode analisis statistik yang ditujukan untuk melakukan suatu estimasi atau peramalan pada masa yang akan datang. Manfaat dari analisis tren. Analisis tren ini bermanfaat untuk menilai situasi tren perusahaan yang telah lalu serta dapat memprediksi tren perusahaan di masa yang akan datang berdasarkan garis tren yang sudah terjadi itu. Perhitungan analisis tren bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda bagi pemakai laporan keuangan. Adapun beberapa pemakai laporan keuangan tersebut antara lain ada 2. Yang pertama, investor. Para investor membutuhkan informasi yang akurat mengenai aktivitas maupun posisi keuangan perusahaan, apakah pada masa mendatang dapat menghasilkan laba atau malah sebaliknya. Yang kedua, pemberi pinjaman. Dengan adanya perhitungan analisis tren, agar pemberi pinjaman tertarik dengan informasi yang disediakan oleh perusahaan, khususnya keuangan, yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah dana yang tertanam di dalam perusahaan tersebut dapat dibayarkan kembali tepat waktu oleh perusahaan. Tujuan dari analisis tren, menurut Harahap 1998, menyatakan bahwasannya analisis tren bertujuan untuk mengetahui tendensi atau kecenderungan keadaan keuangan suatu perusahaan di masa yang akan datang, baik kecenderungan akan naik, turun, maupun tetap. Terdapat 2 jenis analisis tren. Yang pertama, tren positif, yang kedua, tren negatif. Tren positif terjadi ketika mengalami perubahan kecenderungan naik. Rumus dari tren positif yaitu Y sama dengan A plus BX. Grafik dari tren positif biasanya mengarah ke atas, sedangkan tren negatif terjadi ketika mengalami perubahan kecenderungan turun. Rumus dari tren negatif yaitu Y sama dengan A min BX. Grafik dari tren negatif biasanya menurun. Adapun metode yang digunakan dalam analisis tren yaitu metode kuadrat terkecil atau least square method. Tren dengan menggunakan kuadrat terkecil diperoleh dengan menentukan garis tren yang mempunyai garis terkecil dari kuadrat selisih data asli dengan data pada garis tren. Rumus garis tren dengan metode kuadrat terkecil yaitu Y sama dengan A plus BX. Untuk mencari nilai A, rumusnya yaitu A sama dengan sigma Y dibagi N. Sedangkan untuk mencari nilai B, rumusnya yaitu sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Metode yang dapat digunakan dalam analisis tren ini adalah metode least square persamaan garis linier, yaitu
Y sama dengan A plus BX, di mana Y adalah variabel dependen atau tidak bebas yang dicari trennya, sedangkan X adalah variabel independen atau bebas dengan menggunakan waktu atau tahun. Sedangkan untuk mencari nilai konstanta A dan B dapat menggunakan persamaan A sama dengan sigma Y per N dan B sama dengan sigma XY per X kuadrat. Dari tabel rasio keuangan Bank Kaltim tahun 2010 hingga 2016, pembahasannya sebagai berikut. Dari persamaan garis tren yang sudah dijelaskan, yaitu Y sama dengan A ditambah BX, di mana A sama dengan sigma Y per N, yaitu 125,86 per 7, hasilnya adalah 17,98. Dan B sama dengan sigma XY per X kuadrat, yaitu min 63,32 per 28, hasilnya adalah min 2,26. Maka persamaan garis trennya adalah Y sama dengan A plus BX atau Y sama dengan 17,98 ditambah min 2,26 X. Perkiraan rasio keuangan atau ROE tahun 2017 dengan nilai X tahun 2017 adalah 8, maka Y sama dengan A plus BX atau Y sama dengan 17,98 ditambah min 2,26 dikali 8, yaitu hasilnya Y sama dengan min 0,1%, yang artinya peramalan rasio keuangan Bank Kaltim untuk ROE pada tahun 2017 diperkirakan sebesar min 0,1%. Perkiraan rasio keuangan atau ROE tahun 2018 dengan nilai X tahun 2018 adalah 9, maka Y sama dengan A tambah BX atau Y sama dengan 17,98 ditambah min 2,26 dikali 9, hasilnya adalah Y sama dengan min 2,37%, yang artinya peramalan rasio keuangan Bank Kaltim untuk ROE pada tahun 2018 diperkirakan sebesar min 2,37%. Perkiraan rasio keuangan atau ROE tahun 2019 dengan nilai X tahun 2019 adalah 10, maka Y sama dengan A ditambah BX atau Y sama dengan 17,98 ditambah min 2,26 dikali 10, hasilnya adalah Y sama dengan min 4,63%. Yang artinya peramalan rasio keuangan Bank Kaltim untuk ROE pada tahun 2019 diperkirakan sebesar min 4,63%. Dari data yang sudah dijelaskan di atas, maka kesimpulannya adalah untuk angka rasio keuangan atau ROE pada tahun 2010 sampai 2016 yang paling tinggi adalah pada tahun 2010 yaitu sebesar 29,11%, sedangkan rasio paling rendah ada pada tahun 2015 yaitu sebesar 10,35%. Sedangkan untuk tren atau peramalan penurunan rasio keuangan Bank Kaltim pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 14,94% dibanding tahun 2016. Untuk tahun 2018 mengalami penurunan sebesar min 2,26% dibandingkan tahun 2017, dan untuk tahun 2019 sebesar min 2,26% dibanding 2018. Jadi, berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja Bank Kaltim tahun 2010 sampai 2016
cenderung menurun dari segi profitabilitas rasio keuangan ROE dengan angka terendahnya di tahun 2015 yaitu 10,35%. Dan tren peramalan kinerja Bank Kaltim tahun 2017 sampai 2019 juga terus mengalami penurunan dari segi profitabilitas rasio keuangan ROE dengan prediksi paling rendah di tahun 2019 yaitu negatif 4,63%. Bisa dilihat ya teman-teman, grafik analisis tren peramalan kinerja Bank Kaltim tahun 2017 sampai 2019 itu mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.